Nabi mendoakan keberkahan. Setiap bertemu dengan seorang sahabat yang sedang menikah, Nabi langsung berdoa, lahaikan berkah. Intinya bahwa berkah itu artinya bahwa tangga. Kalau orang hanya punya rumah tanpa istri, itu namanya rumah tanpa tangga. Gimana bicara mendatangkan keberkahan itu masuk ke dalam rumah kita? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita masih bersama Abi dan Bang Denny tentang keluarga hanya di FAT TV. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kunci rumah tangga yang berkah. Kata berkah ini menarik karena Rasulullah SAW setiap kali mendoakan sahabat-sahabatnya, selalu Nabi mendoakan keberkahan. Setiap bertemu dengan seorang sahabat yang sedang menikah, Nabi langsung berdoa, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahi kamu dan mengumpulkan kamu dalam kebaikan. Ketika datang seorang sahabat membawa anaknya baru lahir, lalu kemudian dibawa ke Nabi, Nabi langsung mendoakannya, Barakallahu fil mauhubi laka wa baraka alaika wa ja'alahu minas shalihin. Semoga Allah memberkahi anakmu dan semoga membawa kebaikan bagi kamu. Jadi subhanallah, doa keberkahan ini selalu Nabi bacakan, selalu Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Apa sih berkah? Berkah artinya bahwa semua yang kita miliki dalam kebaikan. Kita punya mobil dipakai untuk kebaikan-kebaikan, itu mobil berkah. Kita punya rumah kita dipakai untuk kebaikan-kebaikan, berarti rumah kita berkah. Kita punya usia kita dipakai untuk ketaatan kepada Allah, maka ini berkah. Kita punya harta digunakan untuk membantu orang lain, membantu kemanusiaan, membantu orang-orang yang lemah dan miskin, berarti harta kita berkah. Itulah hakikat berkah. Intinya bahwa berkah itu artinya bahwa tidak ada sekecil apapun yang kita miliki, baik berupa usia maupun berupa harta, itu kecuali memberikan pahala kepada kita karena kebaikan-kebaikan kita. Itulah rahasia keberkahan. Rumah tangga yang didoakan Rasulullah SAW agar menjadi rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang lahir di dalamnya anak-anak yang soleh, dan rumah tangga di situ suami istri penuh kebaikan. Suami mengajak istri kepada ketaatan, istri mengingatkan suami supaya mentaati Allah. Itulah makna keberkahan. Kita perdalam lagi dalam obrolan khusus bersama Bang Denny, insyaallah. Silakan Bang Denny. Nah, Abi, dengan sedemikian dalamnya makna keberkahan, pasti semua orang pengen rumahnya menjadi berkah. Nah, pertanyaannya adalah gimana bicara mendatangkan keberkahan itu masuk ke dalam rumah kita? Jadi pertama, ketika baru kita pertama menikah, tentukan visi. Malam pertama itu Bang Denny, kita duduk berdua. Mi, apa visi rumah tangga kita? Apakah hanya untuk makan-makan, minum-minum, selesai? Atau kita, ayo jadikan rumah ini sebagai tangga ke surga. Kan gabungan antara rumah tangga. Kalau orang hanya punya rumah tanpa istri, itu namanya rumah tanpa tangga. Tapi ketika seorang punya rumah dan istri, maka ada tangganya. Tangga kemana? Tangga ke surga. Itu maksudnya. Makanya kata Nabi, an-nikahul nisfuddin, pernikahan itu separuh agama. Falyattaqillah fi nisfil akhir. Maka fi nisfil akhir, maka separuhnya kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi ini adalah sudah ada tangga dengan naik ke surga. Maka visi kita ini, ayo kita gandeng tangan, kita harus sama-sama masuk surga. Tidak boleh diizinkan masuk ke rumah ini dosa. Tidak boleh diizinkan masuk ke rumah ini harta haram. Anak kita jangan sampai makan apa yang Allah haramkan. Karena kita harus punya visi, dari sini kita masuk surga. Itulah dia. Berarti penting ya membahas visi misi keluarga di awal-awal pernikahan. Harus itu. Setelah itu langsung
bikin namanya planning, jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka panjang bisa misalnya sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau setengah tahun sekali. Terus kemudian setahun sekali. Itu jangka pendek. Jangka pendek bertahap-tahap. Ada jangka panjangnya mungkin 10 tahunan. Apa? Misalnya, nih kita targetkan yuk untuk 5 tahun. Apa? Anak kita harus menghafal Quran. Maka itu visi, apa istilahnya, rencana jangka pendek. Terus kita bisa fasih membaca Quran. Mungkin hafalan nggak nambah sedikit nggak apa-apa. Pokoknya kita 5 tahun ini rencana kita harus bersama Quran. Anak kita hafal bersihkan juz, kita juga sudah fasih membaca Quran. Harus ada. Kalau nggak ditargetkan, nggak akan pernah kita punya sebuah kesungguhan dalam memfokuskan itu. Kenapa? Karena ini nggak bisa dihindari. Kita pasti akan mengalami, dan kita pasti menyesal nanti di akhirat. Kenapa sih dulu aku di dunia banyak waktu buang? Padahal aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Tapi kenapa aku biarkan? Padahal ini bekalku masuk surga. Maka kita akan menyesal di akhirat. Kalau menyesal di akhirat, kita rugi karena nggak bisa memperbaiki. Kalau menyesal di dunia, kita bisa memperbaiki. Kalau menyesal di akhirat, kita bisa memperbaiki. Nah, itulah jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Oh iya, kita insya Allah pada tahun sekian kita akan pergi umroh bersama. Pada tahun sekian kita akan bangun rumah, yang rumah itu nanti kita hadiahkan untuk orang tua kita misalnya. Itu semua masukin dalam rencana-rencana yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, iya. Nah, berarti kan enak gitu, Abi, kalau rumah kita penuh dengan keberkahan. Kebalikannya, jika di satu rumah itu tidak ada keberkahan, berarti juga suasananya akan hampa ya? Hampa. Di dalam kita nggak betah. Benar. Ini salah satu keberkahan. Ada musyawarah antara suami istri. Biasakan musyawarah. Misalnya, nih, Ma, aku ingin beli pakaian ini. Boleh? Kata istri, jangan. Kenapa? Karena kita sudah punya baju itu. Ini sudah, kita diam aja. Jadi jangan asal beli kita. Kita berusaha untuk minta pendapat dia. Karena pendapat istri itu seringkali pertimbangannya lebih panjang dan lebih matang. Kita laki-laki seringkali asal mau langsung kita kerjakan. Padahal ada pendapat istri yang itu lebih berkah, lebih berjangka panjang, dan lebih aman. Nah, makanya Nabi dikatakan dalam sebuah hadis bahwa la ahad aktsar min Rasulillah masyuratan bi zaujatihi. Tidak ada orang yang melebihi Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya. Nabi bermusyawarah dengan istrinya begitu luar biasa. Sampai urusan negara Nabi tanya kepada istrinya. Padahal dia punya wahyu. Bisa dia langsung pakai wahyu, bisa. Tapi kenapa masih minta lalu istrinya? Karena perintah Allah, wasyawirhum fil amr. Muhammad dalam urusan apapun bermusyawarahlah kamu. Maka dia bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, bermusyawarah dengan istrinya. Itulah keberkahan dalam hidup. Berarti dalam rumah tangga juga sering-sering minta masukan istri itu bagus ya, Mas? Benar. Bahkan misalnya gini, ketika kita berjalan berduaan misalnya, pas sampai di luar kota atau di luar negeri, kita tanya, apa oleh-oleh untuk orang tua kita? Maka saya sepakat, Mama mencari oleh-oleh untuk ayah ibu saya akan mencari oleh-oleh untuk bapak ibu mama. Maka kita langsung saling berlomba, saling berbagi, itu datang langsung berikan. Jadi tidak ada istilah, kenapa kamu kok beri untuk orang tua kamu? Kenapa kau beri untuk orang tua? Nah, kita selamat dari situ. Benar. Karena kita sudah saling silang di situ. Nah kan banyak orang bertengkar karena itu. Benar. Dianggap kamu egois, kamu beli untuk ayah ibu kamu. Ya, orang tua aku enggak. Iya, orang tua aku enggak. Nah, ya udah kita silang aja. Kamu mikirin orang tua, aku mikirin orang tua. Orang tua juga terimanya lebih senang. Benar. Dan di antara suami istri juga hubungannya tetap terjaga dan makin harmonis. Ya? Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Menarik sekali tentang keluarga. Tidak akan pernah kering tentang keluarga. Kita bicarakan. Masih bersama Bang Denny dan Abi Amir, insya Allah. Kita hanya di FAT TV. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat
menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.